Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Lestari, NIM 2022174. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai analisa dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Baik, pada slide pertama adalah evaluasi. Evaluasi pembangunan daerah. Evaluasi pembangunan daerah atau EPD merupakan kegiatan evaluasi untuk menilai pencapaian sasaran pembangunan nasional di daerah serta menganalisis permasalahan dan faktor keberhasilan dalam proses pelaksanaan pembangunan sehingga menjadi lesson learned bagi perbaikan kebijakan pembangunan daerah pada tahapan berikutnya. Menurut On Jones, evaluasi adalah suatu aktivitas yang dirancang untuk menimbang manfaat program dan semua proses pemerintah. Aktivitas yang dirancang dalam kegiatan mengevaluasi dapat mengetahui apakah pelaksanaan suatu program sudah sesuai dengan tujuan utama. Yang selanjutnya, kegiatan evaluasi tersebut dapat menjadi tolak ukur apakah suatu kebijakan atau kegiatan dapat dikatakan layak diteruskan, perlu diperbaiki atau diperhatikan kegiatannya. Tujuan pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah: memperoleh informasi hasil pencapaian pembangunan nasional di daerah, memperoleh rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah untuk perencanaan pembangunan periode selanjutnya. Manfaat pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan rekomendasi bagi perencanaan pembangunan pusat dan daerah berdasarkan hasil evaluasi pembangunan daerah. Tipe-tipe evaluasi perencanaan. Pertama, pre-adoption evaluation. Sebelum adopsi, evaluasi perencanaan merupakan alat untuk merancang dan membuat keputusan. Kedua, post-adoption monitoring dan evaluasi. Setelah rencana guna lahan diadopsi, kemudian diimplementasikan untuk melihat bagaimana perencanaan dapat berjalan pada prakteknya. Tujuan perencanaan: A. Standar pengawasan. B. Mengetahui kapan pelaksanaan dan selainnya suatu kegiatan. C. Mengetahui struktur organisasi. D. Meminimalkan kegiatan yang tidak produktif. E. Mengarahkan pada pencapaian tujuan. F. Menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Manfaat perencanaan: pertama, standar pengawasan dan pelaksanaan. Kedua, pemilihan sebagai alternatif terbaik. Ketiga, penyusunan skala prioritas baik sasaran maupun kegiatan. 4. Pemanfaatan sumber daya organisasi. 5. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 1. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Kedua, evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi, masukan atau input, keluaran atau output, dan hasil atau outcome terhadap rencana dan standar. 3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Fungsi evaluasi: pertama, pelaksanaan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah. Kedua, pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan. Ketiga, pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk pembangunan daerah.
Keempat, penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah. Prinsip evaluasi. A. Evaluasi dimaksud untuk mengetahui dengan pasti apakah kemajuan, pencapaian hasil, dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan rencana pembangunan dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan rencana pembangunan di masa yang akan datang. B. Pelaporan. Evaluasi dilakukan secara berkala 3 bulan, 6 bulan, tahunan, dan berjenjang dari tingkat operasional, penanggung jawab kegiatan, penanggung jawab program, hingga pimpinan perumusan kebijakan. Kriteria keberlanjutan. A. Teknis. Apakah teknologi dan metode yang dikembangkan dalam pelaksanaan program telah sesuai? Apakah bahan baku dan alat yang diperlukan dapat diadakan sendiri oleh pemanfaatan atau beneficiaries? 2. Manajerial. Siapa yang bertanggung jawab untuk mengelola hasil program yang telah selesai dilaksanakan? 3. Sosial. Apakah manfaat program akan terus diterima masyarakat setelah program selesai dilaksanakan? 4. Finansial. Bagaimana menutup biaya operasi dan pemeliharaan jika pelaksanaan program dihentikan? 5. Evaluasi kegiatan pengukuran dan penilaian. Kegiatan evaluasi harus melibatkan kedua hal tersebut karena tujuan evaluasi adalah mendeskripsikan kemampuan belajar para pelajar. Dalam usaha mendeskripsikan belajar para pelajar, seorang pendidik harus mempunyai dan menetapkan suatu penilaian yang sesuai sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Mungkin cukup sekian yang dapat saya paparkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.